Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulianti Fadila. Saya adalah seorang mahasiswi aktif dari Universitas Pancasakti Bekasi dan saya pun berasal dari Prodi Akuntansi. Salam kenal. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang materi persamaan dasar akuntansi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas tentang persamaan dasar akuntansi, kita perlu tahu dulu nih apa itu akuntansi, atau kita harus tahu dulu definisi tentang akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Informasi ini pun dapat membantu investor, manajer, otoritas pajak, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk membuat atau memutuskan suatu keputusan dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintahan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari akuntansi, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Adapun prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Selanjutnya adalah komponen-komponen dan rumus persamaan dasar akuntansi atau PDA. Jadi, PDA ini mempunyai rumus aset sama dengan utang ditambah modal. Nilai aset harus seimbang dengan nilai hutang ditambah dengan modal. Dan komponen-komponen dari PDA sendiri yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan kita akan membahas satu persatu tentang komponen-komponen yang ada di PDA. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset atau aktiva, dan bisa juga kita sebut harta, adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, uang kas yang tunai, maupun cek kontan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Maka aktiva ini akan berkurang jika aset perusahaan tersebut berkurang. Ada nilai penyusutan pada aset yang berupa barang. Contohnya peralatan mesin. Peralatan mesin pastinya akan mengalami kerusakan pada suatu waktu, dan hal itu disebut penyusutan peralatan mesin. Selain itu, mesin tersebut juga akan mengalami penurunan nilai atau dikenal dengan istilah depresiasi. Jadi depresiasi ini bisa kita sebut dengan penurunan nilai atau penurunan harga dari mesin tersebut. Beberapa aset bersifat tangible seperti kas, dan ada juga yang intangible seperti goodwill atau hak cipta. Selanjutnya adalah macam-macam aset. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar adalah harta yang bisa dibilang mudah untuk dicairkan atau ditunaikan, seperti kas, piutang, dan sewa dibayar di muka. Lalu yang kedua ada aset tetap. Aset tetap ini merupakan aset yang nilainya atau sifatnya itu tetap. Biasanya aset tetap ini memiliki wujud atau bisa kita lihat wujudnya, lalu juga masa pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun, dan pastinya digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak diniatkan untuk diperjualbelikan. Contoh dari aset tetap ini adalah kendaraan, bangunan atau gedung,
dan juga peralatan-peralatan. Dan yang ketiga adalah aset tidak berwujud. Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill, hak cipta, dan paten. Setelah kita mengetahui definisi dan macam-macam dari aset, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Jadi kenapa kewajiban ini biasanya disebut juga dengan utang? Utang merupakan kebalikan dari piutang, dan ini harus dicatat pada laporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, utang dicatat untuk menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Berikutnya ada macam-macam kewajiban. Ada dua macam kewajiban, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ini biasanya diambil karena sifatnya darurat nih teman-teman. Dan biasanya hutang jangka pendek ini akan dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, contoh dari hutang jangka pendek ini adalah hutang dagang, hutang pajak, dan hutang gaji. Kemudian ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini biasanya akan dibayar dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Dan contoh dari hutang jangka panjang adalah hutang obligasi. Komponen PDA yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan atau PRIV. Demikian pula, pendapatan meningkatkan sisi ekuitas, sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan, maka ekuitas ini akan naik. Sementara jika kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya-biaya, maka ekuitas kita akan menurun. Ada 5 macam ekuitas. Yang pertama adalah modal pemilik. Modal pemilik adalah sejumlah uang yang ditanamkan dalam suatu perusahaan yang berjalan oleh pemilik. Jadi pemilik ini sengaja menanamkan atau menginvestasikan uangnya untuk perusahaan yang ia jalankan. Lalu yang kedua adalah penarikan oleh pemilik atau PRIV. PRIV merupakan penarikan modal baik dana maupun aset yang dilakukan oleh owner atau pemilik maupun investor untuk kebutuhan pribadinya. Yang ketiga adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan itu sendiri. Penahanan ini dilakukan dengan sengaja untuk membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berikutnya adalah saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam hal laba suatu perusahaan tanpa batas. Dan yang terakhir adalah modal disetor. Jadi singkatnya, modal disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh pemegang saham. Nah, ekuitas ini biasanya merupakan bagian dari aset yang dipegang oleh third party atau pihak ketiga, seperti pemilik saham atau stakeholder, di mana kepemilikan tersebut bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi realnya. Berikutnya ada contoh soal persamaan dasar akuntansi. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Juli dari Dilla Taylor. Di tanggal 1 Juli, pemilik menyetorkan uang tunai sebagai modal sebesar 5 juta dan set peralatan senilai 6 juta. Yang ketiga, atau tanggal 3 Juli, membayar sewa tempat sebesar 300.000.
Dan berikutnya di tanggal 5 Juli membeli benang, jarum jahit, kancing, dan lain-lain sebesar 150.000. Dibayar cash sebesar 100.000, sementara sisanya dibayar kredit. Di tanggal 10 Juli menerima pinjaman dari bank untuk tambahan modal usaha sebesar 10 juta. Lalu di tanggal 17 Juli mendapat orderan baju seragam untuk ibu-ibu pengajian sebesar 3.500.000. Dibayar tunai. Dan di tanggal 20 Juli membayar uang makan karyawan sebesar 2.500.000. Lalu di tanggal 24 Juli mendapat orderan jahit sebesar 400.000. Lalu di tanggal 27 Juli membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Dan buatlah persamaan dasar akuntansinya. Nah, berikut ini adalah penyelesaiannya. Di sini ada gambar tentang format persamaan dasar akuntansi. Di paling atas kita bisa tulis persamaan dasar akuntansi, lalu di bawahnya kita tulis nama perusahaannya atau nama usahanya, yaitu Dilla Tailor. Lalu di bawah Dilla Tailor bisa kita tulis periodenya, yaitu periode bulan Juli, dan di bawahnya lagi ditulis dalam bentuk rupiah. Lalu kita mulai masukkan transaksinya. Tadi di tanggal 1 itu ada modal awal. Ya teman-teman, nah modal awal ini disetorkan, kita masukkan ke dalam kas senilai 5 juta. Kemudian pemilik juga menyetorkan peralatan senilai 6 juta. Jadi kita bisa tulis di bagian aset, kas dan peralatan dengan nominalnya masing-masing, seperti kas 5 juta dan peralatan 6 juta. Lalu di bagian kolom hutang ditambah modal, itu kita tulis 11 juta. Kenapa 11 juta? Karena hasil pertambahan dari nominal kas 5 juta ditambah nominal peralatan 6 juta, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana nominal aset harus seimbang dengan utang dan juga modal. Lalu di tanggal 3 transaksinya adalah membayar sewa. Nah, karena membayar sewa ini membayar menggunakan uang kas, jadi otomatis kasnya pun berkurang. Kita tulis di sini kas 300.000, dalam kurung ini berarti mengartikan pengurangan. Nah, lalu kita tulis di kolom sewa tempat 300.000. Lalu di bawahnya adalah nominal dari berkurang atau bertambahnya setiap transaksi. Di kas sudah yang tadinya 5 juta sudah berkurang menjadi 4.700.000, di perlengkapan masih kosong, lalu di sewa tempat menjadi 300.000 dan di peralatan masih 6 juta nominalnya, di hutang masih kosong dan modal masih tetap 11 juta. Berikutnya transaksi tanggal 5 Juli yaitu membeli benang, jarum jahit, kancing dan lain-lain sebesar 150.000. Dibayar secara cash sebesar 100.000. Otomatis 100.000 ini dibayar dengan tunai dong ya. Sementara sisanya dibayar kredit. Berarti kita bisa kurangi nih teman-teman, bisa kita hitung dari 150.000 dibayar cash 100 dan sisanya berarti 50.000 dibayar secara kredit. Nah, benang, jarum jahit dan kancing ini masuk ke perlengkapan. Jadi 150.000 ini atau nominal dari 150.000 bisa kita masukkan ke kolom perlengkapan. Lalu karena pembelian perlengkapan ini ada yang dibayar cash atau tunai, otomatis kolom kasnya harus berkurang. Jadi kita tuliskan di sini dalam kurung 100.000, di mana mengartikan uang kas kita berkurang 100.000 untuk pembelian perlengkapan ini. Dan karena ada pembelian kredit atau dalam pembelian perlengkapan ini juga sisanya kredit atau 50.000 itu dibayar secara kredit, otomatis kita masukkan ke dalam kolom hutang. Jangan lupa keterangannya juga diisi membeli perlengkapan. Jadi di sini atau di bawahnya dari transaksi tadi bisa kita dapatkan hasilnya, di mana kas yang tadinya 4.700.000 lalu berkurang 100.000 uangnya menjadi 4.600.000 dan perlengkapan menjadi 150.000, sewa tempat
Nominalnya tetap 300.000, peralatan pun demikian masih tetap 6 juta. Lalu hutang pun menjadi ada nominalnya yaitu 50.000 dan modal pun masih bersifat nominalnya tetap yaitu 11 juta. Lalu di tanggal 10 Juli kita menerima pinjaman dari bank untuk tambahan modal usaha sebesar 10 juta. Nah, kita tulis di sini di tanggal 10 karena dia pinjamannya untuk tambahan modal, otomatis kita tulis di kas bertambah. Karena kas kita bertambah 10 juta, lalu cukup di bagian aset cukup kasnya saja yang ditulis. Lalu di bagian hutang dan modal kita tulis di kolom hutang. Kenapa tidak di kolom modal? Karena sumber uangnya ini berasal dari hutang bank. Jadi kita tulis di kolom hutang senilai 10 juta. Lalu kita jumlahkan. Di sini di kolom kas sudah bertambah jadi 14.600.000. Lalu perlengkapan masih sama, nominalnya 150.000, sewa tempat 300.000, peralatan 6 juta, dan utang pun menjadi bertambah menjadi 10 juta 10.050.000 dan modal pun nominalnya tetap sama 11 juta. Berikutnya di tanggal 17 Juli mendapatkan orderan baju seragam untuk ibu-ibu pengajian sebesar 3.500.000 dibayar tunai. Nah, di sini karena kita mendapatkan uang dari usaha kita, itu kita sebut pendapatan jasa. Kita tulis saja transaksinya tanggal 17, lalu masukkan uangnya. Karena kita mendapatkan uang, otomatis kas kita bertambah. Masukkan nominalnya 3.500.000 dan modalnya pun bertambah pastinya. Karena kita mendapatkan pendapatan tadi, modal pun pasti bertambah. Senilai 3.500.000 dan keterangannya kita isi pendapatan jasa. Maka di sini nominalnya akan berubah, di mana kas menjadi 18.100.000, sementara modal nominalnya menjadi bertambah yaitu 14.500.000. Berikutnya di tanggal 20 membayar uang makan karyawan sebesar 2.500.000. Tanggal 20 kasnya berkurang 2.500.000 sehingga hasilnya 15.600.000. Di modalnya berkurang 2.500.000. Menjadi nominal modal yang tadinya 14.500.000 menjadi 12 juta. Dan kita tulis keterangannya di sini beban makan. Lalu selanjutnya di tanggal 24 mendapatkan orderan jahit lagi nih teman-teman sebesar 400.000. Otomatis pendapatan kita bertambah lagi. Seperti tadi kita bisa tulis di kas bertambah 400.000. Nominalnya menjadi berubah nih ya, yang bawahnya menjadi 16 juta. Dan di modal pun bertambah 400.000 dan nominalnya pun menjadi 12.400.000. Dan transaksi yang terakhir yaitu membayar gaji karyawan senilai 5 juta. Nah, karena kita membayar beban, otomatis kas kita pun berkurang dan modal kita pun berpengaruh yaitu berkurang. Di sini kita tuliskan kas berkurang 5 juta, dalam hasil akhirnya pun berkurang, yang tadinya 16 juta menjadi 11 juta. Dan di sini modal juga berkurang 5 juta untuk beban gaji, untuk membayar gaji. Jadi nominalnya sebesar 7.400.000 nominal akhirnya. Lalu dari nominal aset seperti kas, perlengkapan, sewa tempat, dan peralatan, semuanya kita tambah dan hasil akhirnya adalah 17.450.000. Lalu kita tambah juga hasil dari utang dan juga modal. Jika balance, tandanya aset dan utang serta modalnya pun seimbang. Baik, sekian pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga penjelasan ini dapat membuat teman-teman semakin paham tentang persamaan dasar akuntansi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.